ini di asbabun nuzulnya di bawah dikatakan bahwa kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, tolong sifatkan kepada kami Rabbmu. Nah, jadi orang musyrik di dalam riwayat yang lain adalah orang-orang Yahudi ini menanyakan tentang sifat-sifat Allah. Oke. Orang musyrik jeung orang Yahudi asbau ka Allah. Sapaleun ka Allah. Apaleun. Berarti nanyakeun Allah, nanyakeun sifatna. Nanya sifat. Da Allah nama geus wawu. Pertanyaanna, Allahna orang musyrik, orang Yahudi jeung Allahna Nabi Muhammad sarua teu? Sami teh, Bu? Sami. Nah, teu make nanyakeun sifatna. Orang musyrik dan orang Yahudi sedang menguji Nabi Muhammad SAW, menanyakan sebuah kepastian bukan tentang Allahnya, tetapi tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW-nya. Nah, ketika ditanya itu, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya. Tidak berapa lama turunlah wahyu surah Al-Ikhlas dan keluarlah kemudian mengatakan Qul huwallahu ahad sampai di akhir surah. Geus kitu orang musyrik kumaha? Nanyakeun. Nanya cing sifat Allah teh kumaha Muhammad cenanya beralami sumping wahyu tas diterangkeun Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kumaha orang musyrik tas nampi eta? Nya aruih deui. Aruih deui. Dan tidak ada dorongan untuk beriman menanyakan itu, bukan. Lamun orang nanyakeun kemudian dijawab, diamalkeun, diterima, dimengerti, berarti memang nanya nate bener. Tapi orang-orang musyrik dan orang Yahudi terutama yang sudah menerima wahyu pertama di Injil dan Taurat sudah lebih tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kalimat yang sangat sederhana Allah mengatakan, "Qul," katakan oleh Muhammad, "Wa," dia itu Allah, kata gantinya Allah. Allah itu adalah ahadun, satu esa. Nah, ai satu esa sanes Bu. Ai nu hiji esa sanes. Oke, dina hitungannya kan bahasa Sanskerta. Kalau hitungnya 1, kadituna 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Namun 1, ayana 2 harus ada 1 tidak? Harus ada. Harus ada. Adanya 3 harus ada 2 dan 1 dulu. Dan seterusnya. Terus di hitungan esa, kemudian non terus esa teh? Mun 2? Dwi. Mentilu? Tri. Terus? Tri? Nomor opat? Kade opat ulah nyebat ke non gaplet. Jadi asal ada dwi, asal ada esa, ada dwi, kemudian trisula. Terus ada 4, non 4 teh? Catur gitu. Nah, untuk menjadikan dwi apakah harus ada esa dulu tuh? Untuk menjadikan dwi apakah harus ada esa dulu? Nah, naon ngabentenkeunana urutan hitungannya sama atau tidak dengan 1, 2, 3 dan 4? Esa, dwi, tri dan catur 4. Itu apakah sama tidak? Ternyata kalimatnya itu berbeda. Esa itu mandiri. Jadi esa itu menunjukkan bahwa satu saja, tidak ada yang lain lagi. Kalau misalnya dwi, itu duinya itu, duanya itu lahir bukan karena adanya esa. Bukan, tapi dwi itu karena memang sudah wujud 2. Kemudian dikatakan dwi. Contoh penerapan kalimat dwi naon? Dikora, nah artosna dikora teh komandan rakyat. Nah hiji heula baheulana tawa ditunjuk langsung 2. Dikora, trikora,
Itu tidak berurutan 1, 2, 3 langsung. Itu yang membedakan. Maka tidak ada kalimat yang lebih mendekati untuk menerjemahkan ahadun kecuali esa di dalam bahasa Indonesia. Walaupun belum tentu sama 100%. Nah, Ibu lamun barudak diajar hisab hiji naon? Hiji teh naon? Isnani, dua, salah satu, tilu. Namun hiji naon? Wahidun. Nah, henteu ahadun. Ahad mah libur. Nah, ini juga kalimatnya berbeda. Maka kata Ragib Asfahani, ahad itu mempunyai fungsi 1 menafikan, 2 mengisbatkan. Lamun ku ahad mah dia menafikan. Kalau sudah disebutkan esa 1, udah tidak ada yang lain lagi yang bisa masuk. Tetapi kalau misalnya fungsi yang lainnya digunakan, ahadun juga menetapkan 1 eta. Jadi eta. Tapi kalau misalnya wahidun, itu ada kemungkinan nanti isnani dan seterusnya. Nah, ikhwati rahimakumullah, ahad itu di dalam bahasa Arab mempunyai fungsi 1 menafikan yang lain. Jadi kalau sudah dikatakan qul huwallahu ahad, Allah itu 1, dinafikan semua yang kecuali Allah. Nah, kemudian diisbatkan ahadun, hanya 1 saha Allah. Ini sejalan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada fungsi yang menafikan la ilaha dan ada fungsi yang mengisbatkan illallah. Nah, itu terdiri dari kalimat ahad. Makanya kalimat la ilaha illallah disebut kalimat tauhid, berasal dari kalimat ahadun. Ahadun itu 1, kemudian difailkan wahada yuwahidu tauhidan, mensatukan. Kata yang pertama. Jadi Allah itu yang pertama adalah ahadun, 1, esa. Jadi kalau menyebutkan Allah itu esa, tidak ada lagi yang kabayang kecuali Allah. Terus kumaha lamun ada konsep trinitas. Trinitasnya ada Allah, kemudian Tuhan Roh Kudus, kemudian Nabi Isa, Yesus Kristus. Itu Yesus Tuhan bukan? Cek manehna anu menyebutkan konsep trinitas. Bukan? Tuhan bukan? Cek itu lain cek urang. Cek itu. Kan orang mah tidak mengenal konsep trinitas, orang mah konsepnya ahad, tauhid. Cek anu menganut konsep trinitas Allah. Kemudian ada Tuhan Bapa itu kan Allah. Allah. Berarti ada Yesus Kristusnya itu. Nah, kemudian ada satu lagi Ruhul Kudus. Cek Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Nabi Isa Tuhan bukan? Tuhan. Allahnya Tuhan bukan? Tuhan. Jadi Allah itu beda teu jeung Nabi Isa, beda teu jeung Roh Kudus. Nah, konsep trinitas mah walaupun 3, 1. Kenapa? Yang dimaksud bahwa Allah itu bisa mewujud sebagai Tuhan sendiri, yaitu Allah, dan mewujud dalam bentuk Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga membentuk dalam Ruhul Kudus. Jadi hiji trinitas disebut nate. Maka kenapa diterima padahal undang-undang kita Pancasila kita hanya menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa itu 3 diterima? Karena mereka mengatakan walaupun 3 tapi 1, trinitas. Itu yang dimaksud. Nah, dalam konsep Allah tidak ada engke kababadna teh dalam kalimat konsep sifat Allah yang selanjutnya. Sifat Allah yang selanjutnya. Nah, jadi ahad sudah. Yang kedua, Allahus Somadu. Allah itu as-somad. Allah tempat bergantung. Nah, iya. As-somadu dalam bahasa Arab itu artinya as-sayyidu. Sayyid. Keningannya istri mah sayyidah. Sayyidah Siti Aisyah.
menalaki Sayyidina Muhammad. Nah, As-Somad itu artinya As-Sayyidu, Tuan. Kenapa As-Somad diartikan sebagai Tuan? Karena Tuan itu adalah yang bertanggung jawab, yang diminta, kemudian yang memberikan perlindungan dan memberikan apapun. Dengan kalimat sederhana kita artikan Tuan itu adalah tempat bergantung. Jadi aya nu nagih ka saha biasana? Kadunungannya. Ya mun nagih kadunungan. Aya nu bade mayar? Kadunungan. Aya nu komplit? Kadunungan. Tah sae teh kitu. Sae teh Allah As-Somadu itu tempat bergantung terhadap segala kebutuhan manusia. Kalau misalnya tempat bergantung, apakah dia bergantung kepada yang lain? Lamun misalnya namanya teh gantungan baju. Gantungan baju kan tempat ngagantungna baju. Ai baju na ngagantung teu? Gantung kata gantungan baju. Ai gantungan baju na ngagantung teu? Kanu naon? Anu paku. Paku ngagantung kanu tembok. Nah, ai Allah tempat bergantung semua makhluk. Allah na bergantung teu? Nah, ini hakikat As-Somadu mah gitu. Tempat bergantung tetapi dia tidak bergantung sama sekali kepada yang lainnya. Maka disebutkan As-Somadu. Nah, ikhwati rahimakumullah, yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah diantara sifat yang wajibnya adalah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Nah, berbeda dengan makhluk. Kalau Allah misalnya mempunyai anak atau keturunan, biasanya anak mah miripna ka saha? Nya ka bapa, tawa ka indungna. Lamun misalnya aya budak lahir, pasti miripna teh mirip bapana, baik dari segi fisik ataupun dari segi perilaku. Lamun misalnya aya budak beda jeung bapakna, leuwih kasep bunga atau banteu? Jadi budak teh cenanya kasep ku kasep nama, tapi si rumasa si bapana teh kasep, pas ningali budak teh bunga atau curiga. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka yang paling pokok dari kalimat walad itu, melahirkan itu adalah melahirkan segala sesuatu dari pokok asalnya. Pokok asal menurunkan segala sesuatu kepada keturunannya. Berarti kalau keturunan itu harus identik, harus mirip, harus sama dengan yang melahirkannya. Dedeg pangadegna, cara lumpangna, ngambekna, nyariosna, nepi ka ngiceupna oge sarua eta jeung bapakna. Nah, itu memang sifat. Berarti kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai keturunan melahirkan, sudah pasti yang diturunkannya itu adalah mirip dengan Allah. Kalau dikatakan Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Isa mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan Allah. Mun hayang apal Allah berarti tinggal we Nabi Isa. Kalau seperti itu berarti Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mukhalafah lil hawadis. Apalagi ketika Nabi Isa alaihi salam ternyata lebih banyak kesamaannya dengan manusia yang lain ketimbang disebutkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tuang teu? Tuang. Nabi Isa ngaleut. Mapah? Tuh, berarti kan itu samanya bukan lagi dengan Allah tetapi justru lebih sama dengan manusia. Kalau Nabi Isa sama dengan manusia, berarti Nabi Isa tidak layak disebut sebagai khaliq, tapi dia itu harus makhluk. Bahkan kalau sifat-sifat khaliqnya juga sama dimiliki oleh yang dianakkannya, maka itu sudah batal Tuhannya. Dia misalnya lamun Allah ngalahirkeun Nabi Isa, kan Nabi Isa mah miripna jalma. Berarti itu sudah batal kan ketuhanannya. Kenapa? Karena dia mempunyai turunan.
Tapi kalau Allah mempunyai anak yang bukan seperti Nabi Isa, sebut siga Allah sarua. Apakah bata ketuhanannya? Sarua padahal. Lamun misalnya Allah mempunyai kuasa Al-Qadir, mempunyai kuasa Al-Muhyi, Al-Mumit, menghidupkan, mematikan. Iya, anak lagi sarua. Berarti dia itu kan sama-sama. Lamun misalnya manusia, anakna teh manusia. Lamun domba, anakna domba. Lamun Tuhan, anakna lamun Tuhan, anakna. Nah, salah. Konsepnya tidak masuk. Karena Tuhan itu tidak ada samaan. Nah, maka konsep-konsep seperti misalnya di para dewa Yunani kuno itu tidak masuk. Tidak masuk konsep-konsep ketuhanan yang benar, yang ajeg. Dewa Zeus menikah dengan ibunya manusia biasa dan melahirkan Hercules. Hercules dewa atau manusia? Manusia. Ya, itu manusia. Apa ini penjara? Hercules neta. Hercules. Ya, bisa tanya. Indungna teh putri di kerajaan laut. Kemudian menikah dengan manusia, lahir Aquaman. Lain tukang aqua. Aquaman manusia atau makhluk laut? Nah, konsepnya tidak masuk. Sudah tidak masuk lagi. Jadi dia secara konsep logika juga sudah tidak masuk kepada dewa. Tidak masuk kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah berbeda. Kan tidak diterima. Ayah ular siluman ya. Apalagi dalam konsep yang benar tentang ketauhidan Allah, maka tidak layak Allah. Kenapa? Satu, yang melahirkan itu menandakan mempunyai kelemahan. Kenapa? Dia akan meninggal dan dia akan meneruskan perjuangannya apapun itu dengan berkembang biak, mempunyai keturunan. Sudah mulai menua, dia membutuhkan seseorang yang melindungi, maka anak tersebutlah yang menjadi harapan. Allah kalau misalnya punya anak, maka akan konsep menua, konsep mengharapkan perlindungan, konsep membutuhkan, itu akan semuanya masuk. Maka dijelaskan lam yalid walam yulad, diputus semuanya. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Melahirkan dan dilahirkan itu kan tak bisa olangan ya, tersiga cacing. Manusia membutuhkan kepada partner, namun pamegat membutuhkan kepada perempuan. Kalau Allah membutuhkan seorang anak, maka apakah Allah membutuhkan seorang istri, ibu dari anaknya? Oh, iya deh, rusak deh, konsepnya nggak rusak deh. Atau Allah senangnya yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan anak. Kemudian dia mencari anaknya itu, ibunya itu dari manusia. Berarti lebih lemah lagi Allah karena dia membutuhkan kepada manusia. Makanya aku disebutkan susis nih katanya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, konsepnya sudah mulai. Maka teologi orang-orang Nasrani itu adalah teologi yang paling bermasalah. Bermasalah secara teologis, bermasalah secara historis, bermasalah juga dalam masalah Alkitab. Itu paling bermasalah. Islam, konsep dasar ketuhanannya itu tidak bermasalah sama sekali, sempurna. Kemudian juga sejarah sama, termasuk kitabnya tidak ada yang bermasalah sama sekali. Nah, terakhir Allah jelaskan walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Nah, kufuwan itu di dalam bahasa Arab sama, setara, kufu, al-kafa'ah. Kalau seorang perempuan mau menikah dengan laki-laki, maka cari yang kufu, yang kafa'ah. Apa kafa'ahnya? Dalam masalah iman harus sama. Kemudian dalam masalah ilmu, dalam masalah amal, diusahakan dulu yang kafa'ah. Minimal iman harus kafa'ah sama. Kenapa? Karena kalau tidak kafa'ah bagi seorang perempuan, dia yang akan dibawa dominasi dari suaminya. Nah, iwati rahimakumullah,
Jadi secara jelas di dalam surah Al-Ikhlas ini dijelaskan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Satu, menafikan segala sifat-sifat bukan ketuhanan, kemudian mengisbatkan segala sifat-sifat ketuhanan. Maka kalau ada yang mau menyebutkan sesuatu atau seseorang sebagai Tuhan, tinggal sebutkan satu, dia itu harus satu esa. Dia udah minta hujan, pasti ya merenanya. Itu yang pertama, konsepnya ahadun. Maka di kisah Mahabharata, dewa-dewa itu berseteru bahkan berperang. Di kisah Sun Wukong pun dewa-dewa pun sama. Aya cepat kai dewa Ista nepikeun ka kaisar ditantang. Kenapa? Karena konsep ahad bagi Tuhan itu mutlak, menentu keputusan dan dia bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tempat bergantung. Tidak ada lagi yang bisa memberikan perlindungan, memberikan rezeki apapun kecuali dia. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak juga ada suatu pun yang menyamai. Jadi lamun tos aya anu sama batal Tuhanna, lamun tos aya anu sarua batal Tuhan. Nah, maksudnya. Nah, ikhwati rahimakumullah, di dalam riwayat ada keutamaan tentang surah Al-Ikhlas. Satu, di riwayat Imam Bukhari, qala nabiyyu li ashabihi, Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, ayujizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam saja? Gitu. Kemudian fasyaqqa dzalika alaihim, maka itu memberatkan kepada mereka. Berarti lamun 2/3 dari Al-Quran 30 juz, 20 juz dalam Al-Quran. Baca Al-Quran itu 1 juz itu paling cepat kalau secara tartil setengah jam. Setengah kali 20 sabaraha? Setengah jam kali 20 10 jam. Berarti minimal 10 jam dalam satu malam. Malam sabaraha ngetengna? 12 jam ya? 12 jam. Tekuatan sahabat lagi. Engap langsung. Sepertiga. Oh ya, sepertiganya. Berarti kalau sepertiga 10 juz. Nah, fasaqqa dzalika alaihim, merasa berat. Wa qalu ayuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Mereka sampai menanyakan, siapa di antara kami yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Kemudian faqala Allahul wahidus samad sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Jadi 10 juznya Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Ikhlas. Mampu enggak mungkin? Mampu kan? Kan? Nah, maka iwatimah rahimakumullah, ieu bagianna jadi umat Nabi Muhammad teh macana ngan ukur surat Al-Ikhlas pahalana sarua jeung 10 juz. Oh, 10 juz. 10 juz, jadi sekitar 5 jaman gitu. Tapi ternyata ya, tidak semuanya bisa tuh, geus di diskon, geus di porting sedemikian rupa, maca Al-Ikhlas justru tidak ada yang merutinkan. Jadi watimah rahimakumullah, lamun misalna anu geus di korting henteu bisa keneh kan ieu teh cilakana 2 kali, rugina teh 2 kali. Nah, maka itu yang pertama. Selusus dari apa susus Quran? Maka terjemahkan oleh para ulama bahwa sepertiga yang dimaksud itu mencakup masalah tauhid. Jadi sepertiga Al-Quran itu isinya sini kembalinya masalah tauhid, dan inti dari tauhid itu ada di surah Al-Ikhlas. Maka seolah-olah membaca sepertiga dari Al-Quran. Ustaz abi biasana sok macana 1 juz 2 juz sebenarnya, bahkan lamun kernya sama 10 juz oge tiasa atuh ayeuna mah moal rek Al-Ikhlas we gitu. Beda akan berbeda pahalanya, karena yang dimaksud adalah sepertiga isi kandungan dari Al-Quran tentang tauhid ada di surah Al-Ikhlas. Yang kedua, iwatimah rahimakumullah, ada sahabat yang cinta kepada
surah Al-Ikhlas, kemudian dia itu selalu membacanya. Seorang yang menghatamkan sholatnya dengan surat ini. Jadi sahabat imah, kalau misalnya baca Al-Quran, Al-Fatihah selesai, kemudian surat yang lain, atau misalnya Al-Ikhlas dulu kemudian baca surat yang lain, gitu weh unggal sholat teh lamun ngimaman teh. Pas ditaruh senanya makan jeung Al-Ikhlas segala atuh senanya. Ditanyakan teh, aku sangat menyukai, mencintai surah Al-Ikhlas ini. Kemudian diberitahukan pada Nabi Muhammad SAW, kabarkan baginya bahwa Allah mencintainya. Tuh, jadi gampangnya untuk dicintai Allah mah baca saja Al-Ikhlas di setiap waktu sholat. Abi mau saat Ustaz Al-Ikhlas mah malah senanya dari 17 rakaat itu yang pakai suratnya saya baca Al-Ikhlas semuanya. Akan bedanya anu bogoh jeung anu eueuh deui atau dia tanya, gak ada motor backjul, ada motor backjul, nu ieu sarua backjul, anu hiji ge sarua backjul, nu ieu mah karena hobi cinta kana backjul teh nya, anu ieu mah kusabab eueuh deui, bakal beda moal ngurusna. Beda, naon bedana? Ngresep mah diusapan, bersihan, alus-alus, lamun eueuh deui itu sama juga guys, alhamdulillah. Jadi lamun orang sadayana maca wae surat Al-Ikhlas dina salat, naha eueuh deui atawa cinta. Tah males cenanya. Buktina naon atuh cenanya? Buktina cenanya maca Al-Ikhlas ku sabab eueuh deui teh tidak menyamakan, membarengkan dengan surat yang lain. Gitu. Jadi watimah rahimakumullah, anu boga kusabab cinta mah sanajan sarua boga hiji emek geus aya, backjul aya, anger we backjul teh diusapan. Teu cinta. Sanajan geus boga anu lain gitu. Ustaz lamun misalna teu boga deui backjul bisa teu cinta? Bisa, tinggal dina perawatanana. Sanajan di pelatar oge, tapi bakal beda dina perawatan eta. Hai watimah rahimakumullah, sahabat ini sama. Ini riwayat yang panjang juga sama. Ma yamna'uka antak ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Iku sahabat nates ulah atuh ulang maca Al-Ikhlas wae, da Al-Qur'an teh loba. Maka ketika ditanya tidak mau, saya ingin baca terus. Kemudian wa ma yamiluka ala lujumi hadis surati fi kulli raqatin. Apa yang mendorongmu membaca surat ini Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Faqala inni uhibbuha, aku sangat cinta terhadap surat ini. Faqala hubuka iyaha adkhalakal jannah, cinta kamu terhadap surat Al-Ikhlas akan membawamu masuk ke surga. Tuh, gampang deh. Abis ka surga teh asal cinta kana surat Al-Ikhlas. Hese teu? Opat ayat. Bari geus katalar, bari lepas tangan oge bisa. Sok nepi mun surat Al-Baqarah mah ada lepas tangan, tong mah lepas tangannya nyepengan oge sok poho gitu. Ieu mah lepas tangan ge nepi jeung tara salah biasana mah. Beda jeung mal aslinya kaditu nyambung nanti ke atin. Nah, itu gampang. Tapi cinta ngabedakeun mah eta. Cinta, ku cinta mah anu leutik oge, nu remeh oge akan terasa berharga. Terusnya, ibu di pasien 100.000, yang di pasien 1.000, lebih berharga mana? 100.000 nya pastinya 100.000 lebih bernilai. Bisa tuh 1.000 menjadi bernilai, menjadi berharga. 1.000 biasa tuh. Kumaha carana? Hah? Sanes maksudnya sanes berharga gitu. Jadi nepikeun ka dijaga, nepikeun ka disimpen. Biasa teh 1.000 gitu. Biasa, kumaha? Tah, leres Ustaz tuh, ya pengalaman kolot. Jeung sanajan duit 1.000 perak lamun nu merehna nu dipikabogok dijaga. Leres teh? Leres. Komo 100.000. Jadi
satu ayat atau satu surat pun yang sangat pendek, kita merasa diberikan oleh seseorangnya oleh Allah yang sangat kita cintai, pasti akan dijaga sedemikian rupa. Kumata cara ngejagana? Ya sebenarnya ada waktu-waktu yang utama yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Kan biasanya disarankan sareng surah Al-Kafirun. Kenapa? Karena surah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas adalah pengakuan dalam masalah ketauhidan. Kan satu pada 2 rakaat sebelum tawaf di makam Ibrahim. Jadi salat di makam Ibrahim itu dianjurkan suratna Qul ya jeung Qulhu sanajan apal Al-Baqarah ge itu yang disunahkan. Wayahna tong lelegegan. Kemudian kedua 2 rakaat sebelum salat subuh yang disebut sebagai rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang sangat ringan. Tuh. Kenapa ringan? Karena bacana Qul ya jeung Qulhu. Tong lege oge maca nu panjang-panjang sunat mah lamun subuhna mah enggak. Kemudian juga 2 rakaat setelah maghrib. Nah sama 2 rakaat setelah maghrib Qul ya dan Qulhu itu dirutinkan. Lamun bade maca surat nu lain dina ba'diyah atau qobliyah salat yang lain weh. Tapi untuk ba'diyah maghrib mah disunahkan dianjurkan membaca Qul ya dan Qulhu. Nah, yang terakhir juga ketika istisqa, Rasulullah SAW mengusap kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ikhwat iman rahimakumullah dengan dibacakan akan tumbuh ketauhidan kita, terjaga ketauhidan kita. Nah, dan bukti bahwa insya Allah Al-Ikhlas minimal dicintai itu karena sering dibaca. Jika kakabogo kusabab resep teh terus we ditepangan, terus we diingat-ingat, suatu waktu itu akan menolong kita di hari kiamat. Gampangnya surat Al-Ikhlas Allah minta nage te surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan nambih keyakinan urang sadayana dina bab tauhidna terus tiasa diamalkeun dengan mencintai surah Al-Ikhlas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.